Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian berada dalam kondisi yang sehat ya. Setelah liburan sekian lama ya kita kembali lagi dalam perkuliahan hari ini, yaitu membahas mengenai network enterprise. Bagaimana kita membuat network yang ditujukan untuk perusahaan tentunya dengan efektif dan efisien. Untuk hal itu, kita harus bisa memastikan bahwa jaringan yang kita buat itu tidak menyusahkan kita, gitu ya. Tidak bisa kita manage dengan mudah, dengan baik, dan tanpa effort yang cukup banyak. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, saya ingin memberikan kuliah mengenai bagaimana membuat 3 macam server, yaitu DHCP server, web server, dan DNS server. Oke, bahan yang kita butuhkan tentunya sudah pasti ya, adalah sebuah server. Kemudian sebagai representatifnya dari perangkat network, saya gunakan switch aja deh, supaya tidak perlu di-manage lagi gitu ya. Kemudian tentunya dalam sebuah perusahaan itu punya klien yang lebih dari satu ya, bisa 2, 3, bahkan 100, 200, 1000, 2000. Jika dalam satu lantai saja ada 100 klien, kebayang ya kalau ada 21 lantai, ya itu tentunya adalah bagian dari tugas kita sebagai admin server untuk bisa memfasilitasi semua klien yang ada dalam gedung tersebut, ada dalam perusahaan itu untuk mendapatkan koneksi yang baik, ya, mendapatkan koneksi yang adil gitu ya, tidak eh, berat sebelah gitu ya, satu boleh eh, download, satu susah download gitu ya, semua mengakses eh, server yang sama. Oke, tentunya untuk koneksi ke server ini kita perlu kabel ya. Di sini kita gunakan kabel straight saja. Masukkan pada masing-masing fast Ethernet-nya. Jangan gunakan port USB atau port konsol ya. Karena port konsol itu digunakan hanya jika kalian ingin mengkonfigurasi sebuah perangkat Cisco. Oke, saya punya 3 klien, 1 switch, dan sebuah server. Pertama, bagaimana sih kita membuat pengaturan di mana kita tidak perlu mengatur satu persatu kliennya ya. Kebayang kalau hanya ada 100 klien ya tentunya 100 PC harus kita konfigurasi satu persatu. Kita buatlah sebuah DHCP server menggunakan server. Di dalam sebuah server, ya tentunya server itu harus kita config terlebih dahulu. Ya. IP dari server itu 192.168.1.1. Subnet masknya kita gunakan ini aja, karena /24 ya. Default gateway-nya tidak perlu karena dia adalah gateway. DNS-nya juga tidak perlu karena dia kita jadikan DNS server nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke service. Dalam sebuah server punya yang namanya fitur service. Fitur service itu adalah di mana server itu digunakan untuk melayani apa saja. HTTP, DHCP, DHCP versi 6, DNS, dan sebagainya. Oke, untuk yang pertama kita ingin jadikan ini sebagai fitur DHCP. Kita on-kan DHCP-nya, kemudian default gateway-nya, kita jadikan IP ini sendiri sebagai gateway. Kemudian juga kita jadikan IP dia sendiri sebagai DNS-nya. Jika kalian punya server DNS yang berbeda, berlainan, tentunya kalian gunakan IP DNS yang berbeda ya. Tapi karena saya hanya punya satu server dan itu juga saya jadikan sebagai IP atau server DHCP, server DNS, dan web server, maka saya cukup gunakan IP yang sama. Kemudian start IP address kita mulai dari tentunya bukan satu ya, kita gunakan 2.
Karena setelah IP1, IP192.168.1.1 itu digunakan untuk server, lalu 2 dan seterusnya kita gunakan untuk klien. Lalu untuk maksimum usernya kita batasi, jangan terlalu berlebihan ya. Misalnya dalam sebuah perusahaan itu hanya ada 100 PC ya, kita batasi 100 PC saja. Setelah itu kita klik add. Oke, full name yang sudah ada kita remove dulu. Oke, sudah ya. 192.168.1.1. Oke, sekarang kita tes apakah DHCP server ini berfungsi. Sekarang kita masuk ke pengaturan klien nomor 1. Di sini kita masuk ke IP configuration, kita klik DHCP-nya. Dia akan request. Nah, oke, kita lihat sudah mendapatkan IP 192.168.1.2 dengan gateway-nya 1.1 dan ya servernya juga 1.1. Oke, jadi tidak perlu kita masukkan satu persatu ya. Kemudian di PC kedua kita cek juga, kita buat DHCP juga. Lalu apakah kita lihat sudah masuk juga 1.3. Jadi si fungsi dari server itu sudah berhasil. Di PC3 begitu juga sudah dapat 1.4. Oke, jadi DHCP server kita pada hari ini sudah berhasil ya konfigurasinya untuk membuat 3 PC klien ini bisa mendapatkan IP secara otomatis. Lalu untuk mengecek konektivitasnya bagaimana? Seperti biasa kita bisa gunakan ping saja ya. 192.168.1.1. Kita lihat pingnya berhasil replay ya. Berarti dia sudah bisa koneksi ke server. Oke. Artinya jaringan ini sudah connect. Lalu selain server ini kita gunakan sebagai DHCP server, untuk perusahaan-perusahaan biasanya yang di bidang IT ya, di bidang konten kreator seperti di e-commerce dan lain-lain seperti Bukalapak dan sebagainya, tentunya server ini mereka gunakan untuk menyimpan konten website. Nah, kita setting pada server ini, pada fitur DHCP-nya kita gunakan atau kita masukkan HTML-nya gitu ya. Nah, di sini kita on-kan HTTP dan HTTPS. Lalu karena di sini sudah ada konten HTML yang sudah jadi ya, kita mungkin kalian nanti bisa juga memasukkan konten HTML kalian sendiri atau mungkin lebih cepatnya kita edit aja. Nah, di dalam konten HTML ini kita sudah bisa lihat ada beberapa coding ya. Coding membuat website sederhana. Ya, tentunya kalau kalian masih bingung bagaimana cara membuat coding, silahkan kalian kembali ke semester 1. Oke, pada header atau judul kita ganti misalnya Jakarta Global University.
Oke, untuk keterangan di bawahnya kita modifikasi aja. Belajar membuat web server dengan Cisco by Untung Ber. Oke, nanti kalian buat sendiri ya. Tentunya jangan pakai pengaturan yang sama atau jangan pakai codingan yang sama. Kalian gunakan yang sebaik mungkin dan gunakan nama kalian. Jangan lupa di submit di Google Classroom. Oke, di save, lalu kita lihat hasilnya. Pada visit client pertama, coba kita akses apakah berhasil website yang sudah kita buat. Nah, berhasil ya, sudah masuk. Jakarta Global University, belajar membuat web server dengan Cisco by Untung Berkata. Kita cek lagi di PC nomor 3. Apakah dia bisa diakses oleh 100 PC? Ya, caranya kita coba bisa cek dengan cara seperti itu. Ya. Oke, berhasil juga. Artinya dari 3 klien ini, bahkan ratusan ribuan klien di seluruh dunia, bisa mengakses web server kita. Oke, dengan mengetikkan alamat 192.168.1.1. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak. Kalau alamat servernya adalah seperti itu mungkin mudah mengingatnya. Tapi kalau IP-nya adalah IP publik gitu ya, IP publik yang alamatnya ribet banget. Saya 202 1.112.22.1, aduh ribet banget. Kebayang ya kalau kita mau buka website harus mengingat alamat IP-nya masing-masing server, tentunya wasting time ya. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin daya hafalnya kurang gitu ya, pasti akan merasa kesulitan banget. Oleh karena itu kita harus bisa mentranspose atau mentranslate alamat server itu menjadi nama server. Bagaimana caranya merubah alamat server menjadi nama server? Kita gunakan yang namanya DNS atau Dynamic Name Server. Nah, di sini ada fitur namanya DNS. Kita on kan, lalu kita masukkan namanya apa yang mau kita masukkan. Misalnya untung.net. Untung.net itu apa sih? Untung.net adalah 192.168.1.1. Ya. Jadi banyak yang bisa kita namain gitu ya. Udah untung.net, apalagi dengan menggunakan DNS ini. DNS ini menerjemahkan alamat server IP-nya yang mungkin sulit untuk dihafal gitu ya, menjadi sesuatu nama yang mudah dihafal ya. Sehingga eh, klien kita, customer kita tidak perlu mengingat alamat servernya Bukalapak apa ya, alamat server Tokopedia apa ya, ya cukup mereka ketikkan Tokopedia, mereka cukup ketikkan Bukalapak. Seperti website yang baru saja saya buat, daripada klien susah-susah gitu ya, menghafalkan 192.168.1.1, kita cukup silahkan masuk ke untung.net. Ya, kita add, sudah, jadi cukup seperti itu aja. Kita tes lagi. Masuk ke web browser. Tadi 192.168.1.1 tidak perlu lagi. Kita cukup masukkan untung.net. Kita lihat, apa berhasil? Nah, berhasil ya. Terus alamat yang tadi masih bisa nggak dipakai nggak Pak? Bisa. 192.168.1.1. Oke, masih bisa ya. Jadi pembuatan DNS server itu cukup simpel. Pembuatan DHCP server cukup simpel, dan tentunya pembuatan web server cukup simpel. Jadi menjadi admin, network admin itu adalah tugas yang sangat simpel dan gajinya gede loh ya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja.
eh, kuliah hari ini, silahkan kalian coba, dan hari ini juga kalian submit ke Google Classroom hasil yang sudah kalian buat. Jangan lupa buatlah halaman website ini menjadi lebih unik, lebih bagus ya, hasil karya kalian sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.